Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang salat zuhur berjamaah yang kami hormati dan kami banggakan, izinkan pada kesempatan di siang hari ini kami untuk menyampaikan materi tentang atau berjudul tentang disiplin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan di hari ini sudah memasuki puasa yang ke-15. Artinya kita sudah menjalani kurang lebih hampir separuh dari perjalanan puasa kita di bulan Ramadan di tahun ini. Puasa yang kita laksanakan sampai dengan hari ini tentu saja tidak hanya berkaitan dengan menahan makan dan minum dan menahan syahwat kita, tapi juga ada hikmah di dalamnya. Ada banyak hikmah dari puasa yang kita laksanakan. Ada hikmah terkait dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada hikmah kita dilatih untuk bersabar. Ada hikmah kita untuk empati kepada orang-orang yang kekurangan makanan, dan hikmah-hikmah lain daripada pelaksanaan puasa kita. Salah satu hikmah yang menjadi bagian dari puasa adalah hikmah disiplin. Kalau kita lihat, kita puasa itu harus disiplin terhadap waktu, di mana ketika kita makan dan minum itu dibatasi dengan adanya terbit fajar. Ketika terbit fajar atau ketika masuk sholat subuh atau masuk waktu subuh, maka kita sudah harus menahan dari makan dan minum. Ketika di siang hari kita muncul rasa lapar kita dan haus kita harus menahan diri sampai datangnya waktu berbuka di waktu maghrib. Baru kemudian kita makan dan minum pada saat itu. Ini merupakan esensi daripada disiplin. Di mana disiplin, kalau kita lihat dari sisi bahasa, maka disiplin itu artinya taat dan patuh kepada peraturan. Yang esensi di dalamnya adalah di situ taat terhadap peraturan, kemudian istiqomah atau konsisten, dan yang terakhir adalah menghargai terhadap waktu. 3 unsur itu ada dalam puasa. Dan kalau kita renungkan juga, sesungguhnya ibadah-ibadah lain juga menuntut kita untuk disiplin. Ada ibadah sholat misalnya. Sholat itu ada ketentuan waktu-waktunya, di mana ketika masuk waktu kita melaksanakan, di mana ketika sudah melewati waktu kita tidak lagi sah melaksanakan sholat tersebut. Dalam surat An-Nisa dikatakan, inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ada ketentuan waktu-waktu yang telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita lihat pelaksanaan zakat misalnya, contohnya zakat fitrah, itu juga ada ketentuan waktu-waktunya, di mana dia dikeluarkan pada bulan Ramadan. Yang utama adalah malam bulan Idul Fitri, dan dia ketika memasuki pelaksanaan sholat Id, maka sudah tidak lagi berlaku dan ketentuan daripada pelaksanaan zakat fitrah itu. Begitu juga ibadah haji, dia harus disiplin terhadap waktu, di mana haji dilaksanakan pada waktu masa-masa haji. Ketika dilaksanakan di luar itu, dia hanya bernilai seperti umrah gitu, dan tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Hadirin sekalian, kalau kita lihat di situ, syariat Islam sangat menentukan sekali kita untuk melaksanakan untuk mempunyai karakter disiplin. Karena itu kita semua harus melaksanakan syariat itu dengan penuh kedisiplinan. Dan disiplin ini juga diperlukan bagi kehidupan dalam bermasyarakat kita. Ketika kita hidup dalam bermasyarakat, ada ketentuan dan ada peraturan di dalamnya yang mengharuskan kita untuk disiplin. Contohnya misalnya, ketika kita berada di lalu lintas, ketika berada di jalanan, maka di situ ada ketentuan peraturan tentang lalu lintas.
di mana kita harus berjalan atau berkendaraan di sebelah kiri, ketika lampu merah kita berhenti, ketika ada marka jalan harus kita patuhi dan lain sebagainya. Itu semua merupakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada dalam lalu lintas yang harus oleh masyarakat untuk dipatuhi. Nah, itu semua membutuhkan disiplin bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam lalu lintas tersebut, sehingga terbentuklah lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman bagi orang-orang yang berada di atau menggunakan fasilitas publik jalanan tersebut. Begitu juga kalau kita lihat dalam semua sektor membutuhkan kedisiplinan terhadap peraturan. Dalam dunia ekonomi ada peraturan ekonomi yang harus dipatuhi. Dalam dunia politik ada ketentuan politik yang harus dipatuhi. Dalam dunia hukum ada ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Dan dunia yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat ada peraturan-peraturannya yang juga harus dipatuhi. Kemudian karena itu maka kebutuhan manusia akan disiplin ini atau hikmah daripada puasa ini itu akan memberikan efek atau dampak yang baik bagi kehidupan dalam bermasyarakat kita ini. Ada manfaat daripada disiplin. Pertama, manfaat disiplin kalau kita lihat adalah bahwa disiplin itu adalah salah satu kunci daripada kesuksesan manusia. Kalau kita lihat berdasarkan penelitian misalnya, ada salah satu penelitian yang menyebutkan bahwa tentang sebab-sebab adanya kesuksesan. Contohnya penelitian dari Thomas Stanley misalnya. Beliau meneliti 777 orang-orang yang sukses dalam berbagai macam bidang. Kemudian dibikinlah daftar sebab-sebab munculnya kesuksesan. Ada banyak kesuksesan, sebab-sebab dari kesuksesan tersebut. Kita mungkin mengira bahwa kesuksesan itu didapat kalau karena dia pintar, karena dia punya ranking. Dulu waktu di SD dia ranking 1, waktu di SMP dia pintar, waktu di kuliah dia menjadi juara, cum laude dan lain sebagainya. Ternyata kalau dalam penelitian ini Thomas Stanley menyebutkan bahwa kesuksesan karena pendidikan itu atau karena sekolah itu adalah urutan yang ke-23. Beliau mengatakan bahwa ada urutan-urutan terkait dengan kenapa orang sukses. Saya sebutkan 5 daripada sebab-sebab orang sukses. Pertama, kata Thomas Stanley ini mengatakan bahwa sebab pertama orang sukses itu kalau dia pertama jujur. Kalau dia punya integritas, itulah syarat pertama untuk menjadi orang itu sukses. Yang kedua, setelah integritas atau kejujuran, dia mengatakan bahwa kunci sukses itu adalah disiplin yang keras. Orang yang punya disiplin itu menjadi kunci atau faktor daripada kesuksesan. Faktor lainnya adalah adanya kemampuan untuk berkomunikasi atau bergaul. Yang keempat, kemampuan ada dukungan dari anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan yang kelima baru kerja keras gitu. Jadi ternyata salah satu sebab orang sukses adalah salah satunya adalah dengan disiplin. Nah, dengan puasa ini mengajarkan kita disiplin yang salah satu kunci yang merupakan salah satu daripada kunci daripada kesuksesan. Yang kedua, disiplin itu membangun kebahagiaan di dunia dan di akhirat, membangun kebahagiaan karena adanya keseimbangan antara kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah darimu apa-apa yang ada di kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupakan kebahagiaanmu hidup di dunia. Maka berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Adanya keseimbangan antara hidup di dunia dan di akhirat yang ditumbuhkan karena kedisiplinan dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang di situ membentuk keseimbangan baik kebahagiaan di akhirat ataupun kehidupan di dunia, atau sebaliknya kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Inilah yang senantiasa kita ucapkan dalam doa-doa kita, di mana kita sering mengucapkan doa
sapu jagat kita dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbi, bahagiakanlah kami hidup di dunia dan bahagiakanlah kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Yang salah satu kuncinya adalah dengan disiplin. Yang dengan puasa inilah kita membentuk karakter disiplin. Semoga kita semua memberikan manfaat dengan puasa kita, dengan salah satunya membentuk karakter disiplin. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat paling tidak bagi diri kami sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.